Suasana sangat mengharukan. Kali ini saya jumpai di sebuah kapal yang akan membawa Bapak Joko Widodo menuju ke tempat pendeklarasian keberhasilannya, kemenangannya. Karena baru saja Komisi Pemilihan Umum Pusat ini menetapkan pasangan nomor urut 2, Jokowi dan JK sebagai Presiden dan Wakil Presiden terpilih. Saya beruntung bisa ada satu kapal bersama Pak Jokowi. Saya mau mendekat untuk ngobrol sedikit. Permisi ya Pak Anggit, nggak apa-apa ya Pak? Pak Jokowi, sebelumnya selamat Bapak. Selamat atas segala keberhasilan. Dan ini gimana Pak? Dimaknai sebagai keberhasilan final atau bagaimana Bapak? Terima kasih. Jadi ini ya pilpresnya proses demokrasi. Dan ini kemenangan rakyat, kemenangan masyarakat, kemenangan seluruh warga negara Indonesia. Bapak ini yang nggak bisa dibohongi, ini memang lalu auranya langsung bersinar. Tadi Pak ketika konferensi pers di Kebagusan sempat ketika kami nonton semuanya Bapak ada di TV dan banyak sekali orang yang bilang bahwa Pak Jokowi tambah ganteng gitu. Karena emang gimana Pak, bahagianya dari hati. Bener Pak, itu serius. Ya memang dari sononya sudah ganteng. Bapak, siapa yang pertama kali diberi kabar ketika mendengar hasil real count KPU akhirnya pasangan nomor urut 2 mengungguli pasangan nomor urut 1? Siapa Pak yang pertama kali diberi kabar? Ya tadi istri, tetapi kemudian tadi juga Bapak Presiden SBY juga sudah telepon, kemudian juga Bapak Wapres, Pak Budiono juga sudah telepon, dan ini saya masih berusaha untuk telepon ke ibu saya di Solo, tapi belum sambung. Bapak tadi di awal sempat disampaikan bahwa kemenangannya ini juga merupakan kerja keras dari banyak pihak, walaupun figur Pak Jokowi sangat dicintai masyarakat, kami melihat selama ini demikian. Tapi yang jelas ada nggak orang-orang yang ingin Bapak ucapkan terima kasih atas selama ini perjuangan bersama-sama hingga hari ini Pak? Ya, saya kira memang tidak bisa saya sebutkan satu persatu karena semuanya bergerak bersama. Tapi tentu saja yang pertama saya ingin mengucapkan kepada Ibu Megawati Soekarno Putri, Ketua Umum PDI Perjuangan. Yang kedua juga kepada Bapak Surya Paloh, Ketua Partai Nasdem, kepada Pak Muhaimin Iskandar, Ketua PKB, kepada Pak Wiranto, Ketua Partai Hanura, dan kepada Bapak Sutioso, Ketua Partai PKPI, yang sudah memberikan sebuah dukungan partainya kepada kami, Jokowi dan JK. Tetapi sekali lagi, ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kami sampaikan kepada seluruh rakyat Indonesia, kepada seluruh masyarakat Indonesia, kepada seluruh warga negara Indonesia dari Sabang sampai Merauke dan juga yang ada di luar negeri, yang telah memberikan hak pilihnya, yang telah memilih, dan proses demokrasi kemarin tanggal 9 Juli berjalan dengan lancar, damai, jujur, adil, dan tadi baru saja ditetapkan oleh KPU kami Joko Widodo dan Yusuf Kala sebagai pemenang. Saya susah ngomong Pak, saya mendengarnya terharu sekali. Tapi yang saya rasakan ini saya yakin juga dirasakan sebagian besar masyarakat Indonesia, seperti yang baru disebutkan oleh Pak Jokowi tadi, bahwa ternyata selebrasi yang dilakukan di tengah masyarakat ini luar biasa Pak. Ada beberapa daerah yang rame-rame mencukur rambutnya, ada ibu-ibu yang sampai nangis-nangis sujud syukur ketika KPU mengumumkan hasil real count. Iya, kalau saya sih biasa saja. Selalu tenang ya Pak? Biasa saja, tetapi yang paling penting masyarakat, rakyat sekarang ini politik di dalam pilpres ini yang kita senang, kita lihat di kampung, kita lihat di daerah,
dilakukan dengan kegembiraan. Politik sebagai sebuah kegembiraan, politik sebagai sebuah kayak pembebasan itu juga sebuah kebajikan. Ini saya kira hal ini baru, tapi itulah yang dimulai oleh masyarakat dan saya kira ini perlu diteruskan, memandang bahwa politik itu kegembiraan, politik itu ada kebajikan, politik ada sebuah pembebasan. Bapak, ini baru saja dikode kita jalan karena selain perjuangannya tidak hanya berhenti di sini, justru ini baru dimulai. Saya tertarik dengan keputusan Pak Jokowi memilih Pelabuhan Sunda Kelapa untuk mendeklarasikan dimulainya perjuangan bangsa Indonesia. Apa sih Pak alasannya memilih Pelabuhan Sunda Kelapa? Ya, di atas sebuah perahu nelayan di pelabuhan lama kita, Sunda Kelapa, ini simbol bahwa kita serius ingin mengelola, ingin mengurus kemaritiman kita. Itu salah satu fokus yang akan Iya, seperti yang juga sudah sering kita sampaikan, bahwa kita ingin Indonesia menjadi sebuah poros maritim dunia. Bapak, apa sih gebrakan pertama, langkah pertama yang akan dilakukan? Ini pasti sangat ditunggu-tunggu oleh seluruh pendukung Jokowi di seantero bangsa, Pak. Bahkan di luar juga banyak sekali yang menantikan apa sih nanti yang akan pertama langkah yang dilakukan oleh seorang Joko Widodo dan Wakil Presiden Yusuf Kala. Ya nantilah, saya kira kita masih panjang, masih 20 Oktober. Bapak, satu lagi Pak. Cerita karena ini kita harus membentuk sebuah kantor transisi dulu untuk menyiapkan sehingga saat kita masuk pada tanggal 20 betul-betul kita sudah siap apa yang langsung kita kerjakan, apa yang policy, apa yang langsung bisa kita keluarkan sehingga tidak menunggu-nunggu lagi. Apa sih yang sangat ingin dibenahi dari bangsa Indonesia, Pak? Nanti saya kira. Masih rahasia ya, Pak ya? Jangan tergesa-gesa. Pak Jokowi, terima kasih sudah diganggu sedikit waktunya. Perlu Anda tahu juga pemirsa bahwa di sini pun kami cukup terharu merayakan kebahagiaan pengumuman yang baru saja disampaikan oleh KPU. Terima kasih Bapak, silahkan melanjutkan. Dan dari Jakarta, Priska Niken, Gilang